Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi. Kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Let's go! Kita bahas soal yang pertama. Titik O 0,0 yang berada pada ketinggian 41 meter dari permukaan tanah merupakan pusat dari sebuah biang lala. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah yaitu titik A. Pada awalnya biang lala tidak berputar. Pak Sigma yang merupakan seorang teknisi mencoba memanjat biang lala hingga ketinggian 58,5 meter untuk memperbaiki komponen yang rusak dan memasang lampu di titik tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Namun, tiba-tiba biang lala berputar dengan kecepatan konstan berlawanan arah jarum jam, sehingga posisi Pak Sigma berada di puncak biang lala dalam waktu 3 menit, dihitung sejak biang lala mulai berputar. Jarak terjauh antara Pak Sigma dan ujung atas tiang adalah 35 ditambah A akar B meter. Dengan A dan B relatif prima, A lebih besar dari 1. Nilai A tambah B adalah, sebelum kita jawab, ini ada keterangan catatan, yaitu A dan B dikatakan relatif prima jika dan hanya jika faktor persekutuan terbesar dari A dan B adalah 1, gitu ya. Jadi, di sini, kalau kita ingin tahu jarak terjauh antara Pak Sigma dan ujung tiang, ya, ujung atas tiang, ini ada tiang, ini yang merah ini adalah ujung atasnya. Nah, kita harus tahu bahwa untuk jarak terjauh itu adalah harus melalui diameter. Kenapa? Karena dalam suatu lingkaran, gitu ya, kalau saya gambarkan seperti ini namanya tali busur, ya, unsur lingkaran atau tali busur. Ini juga tali busur, gitu. Ini juga tali busur. Nah, tali busur terpanjang dalam sebuah lingkaran adalah diameternya, yaitu yang melalui pusat lingkarannya. Itu tali busur terpanjang. Berarti agar jarak ujung atas tiang ke Pak Sigma itu harus melalui diameternya atau melalui pusat lingkarannya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini melalui pusat ya. Oke. Jadi ini diameternya. Nah, berarti kita harus tahu dulu jari-jarinya. Di sini di keterangannya ketinggian titik O itu adalah 41 meter dari permukaan tanah. Berarti dari sini ke sini adalah 41 meter. Dan pada gambar terlihat titik B itu 6 meter dari titik A atau dari permukaan tanah 6 meter. Maka jari-jarinya di sini udah pasti bisa kita hitung 41 meter kurang 6 itu adalah 35 meter. Gitu ya. Nah, berarti sudah jelas jari-jarinya ini 35 meter. Gitu. Berarti karena di sini jarak Pak Sigma 35 tambah A akar 2, maka dari titik tengah sini ke ujung atas tiang itu sudah pasti A akar B, gitu ya. Karena ini kan jaraknya 35 ditambah A akar B. Itu jarak terjauhnya. Nah, berarti kita harus bikin segitiga siku-siku di sini. Ya. Saya tarik sejajar gitu. Nah, ini gambarnya kurang profesional ya, kurang proporsional, maksudnya gini. Ini kan 6 meter. Ini 5 meter gitu. Tinggi tiang itu 5 meter. Berarti kan 5 meter itu harus lebih rendah ya dibandingkan yang 6 meter gitu ya. Jadi kalau saya gini aja. Nah, walaupun ini sebenarnya agak kurang sejajar ya. Tapi maksud saya ini 5 meter, berarti dari B
ke garis ini 1 meter. Iya dong. Karena di sini 6 meter, di situ kanan 5 meter. Gitu maksudnya ya. Berarti segitiganya bisa kita lihat di sini. Nah, saya singkat segini aja. Ya, ini siku-siku di sini ya. Bukan di B ya, di bawahnya B gitu. Berarti dari sini ke sini itu sama dengan 35 tambah 1 ya. Yaitu 36 meter gitu. Kemudian dari A ke ujung bawah tiang itu sudah tertulis 42 meter. Di sini 42 meter. Gitu. Nah, biar cepat juga kita bisa ngitung, caranya adalah gini. 36 itu kan 6 dikali 7. Sedangkan 42 itu kode yang 6 kali 7 yang 42 ya. Jadi 36 itu 6 kali 6. Kalau yang 42 itu adalah 6 dikali 7. Maka hipotenusnya atau sisi miringnya sini 6 gitu. Dikeluarkan dari akar aja langsung. Jadi lebih mudah menghitungnya. Berarti yang di dalam akar cukup 6 dikuadratkan ditambah 7 dikuadratkan. Gitu ya. Caranya 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berarti bisa kita hitung di sini 6 akar dari 6 kuadrat itu 36 ditambah 7 kuadrat itu 49. Berarti 6 akar 85. Nah, ini kan sama aja A akar B, yaitu 6 akar 85. Berarti nilai A 6, nilai B-nya 85. Gitu ya. Yang ditanya adalah nilai dari A tambah B. Berarti 6 ditambah 85. Yaitu 91 meter. Jadi pilihan jawabannya adalah yang A. Kita bahas soal yang kedua. Titik O 0,0 yang berada pada ketinggian 41 meter dari permukaan tanah merupakan pusat dari sebuah biang lala. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik A. Pada awalnya, biang lala tidak berputar. Pak Sigma yang merupakan seorang teknisi mencoba memanjat biang lala hingga ketinggian 58,5 meter untuk memperbaiki komponen yang rusak dan memasang lampu di titik tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Namun, tiba-tiba biang lala berputar dengan kecepatan konstan berlawanan arah jarum jam, sehingga posisi Pak Sigma berada di puncak biang lala dalam waktu 3 menit dihitung sejak biang lala mulai berputar. Berdasarkan informasi di atas, berilah tanda centang ya pada pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan kolom nilai kebenarannya, benar atau salah, gitu ya. Ini sudah ada gambar biang lalanya. Di sini yang pertama, informasi yang pertama adalah ketinggiannya 41 meter. Jadi dari titik O-nya ya, 41 meter sini. Kemudian karena terlihat bahwa B ke titik A adalah 6 meter. Jadi kalau 41 meter dikurang 6 meter adalah 35 meter. Berarti ini jari-jari biang lalanya 35 meter. Gitu ya. Nah, sekarang di sini tiba-tiba Pak Sigma berputar gitu ya, berlawanan arah jarum jam, sehingga dalam waktu 3 menit itu berada di puncak biang lala, yaitu titik D, itu puncaknya. Jadi kita lihat di sini pernyataannya. Pernyataan yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan biang lala untuk melakukan 5 putaran penuh adalah berapa detik gitu ya. Di sini 960 detik, benar atau salah gitu maksudnya. Kita cek ya. Berarti kita harus tahu dulu di sini ketinggian Pak Sigma di soal itu sudah diketahui, yaitu
58,5. Jadi di sini jarak dari Pak Sigma ke permukaan tanah 58,5 meter. Dan karena titik E itu adalah sejajar dengan titik O, ya, itu aja 41. Jadi bisa saya tarik garis sini dulu. Berarti kalau 58 kurang 5, 58,5 meter dikurang 41 adalah, jadi jarak Pak Sigma ke garis EO gitu, itu 17,5 meter. Dan kita tahu Pak Sigma ke titik pusat biang lala, itu kan jari-jari ya. Inilah 35 meter. Berarti kita harus cari dulu sudut sini. Karena dari D ke sini, nah ini kan siku-siku ya. Cara mencari sudutnya bagaimana? Ini kita gambar segitiga siku-siku saja di sini. Ya, siku-siku. Ini 17,5 meter. Ya, kemudian ini 35 meter. Kalau ini alfa gitu, itu perbandingan antara sisi depan sudut per sisi miringnya adalah 1/2 kan. Sin alfa itu 17,5 per 35 meter. Sin alfa sebenarnya 17,5 per 35 kan 1/2. Ya, nilai sin yang nilainya setengah adalah alfanya 30 derajat. Jadi ini 30. Gitu. Berarti dari sini 60. Gitu kan? 60 ya. Nah, jarak tempuhnya ini kita tahu bahwa kalau satu putaran kan 360 derajat. Berarti Pak Sigma itu berputarnya 300 derajat. Karena ini 60. Nah, karena satu putaran itu ada 360 derajat, kita perlu perbandingan. Jadi 360 derajat itu berapa waktunya gitu. Sedangkan 300 derajat yang Pak Sigma terbawa putaran biang lala, di sini kan 3 menit ya. 3 menit itu kan sama aja kalau saya kalikan 60 detik. Karena 1 menit itu 60 detik. Berarti kan 180 detik. Berarti ini kita buat perbandingan saja. Jadi perbandingan senilai kan 360 per 300 sama dengan T per 180 gitu. Ini sama-sama kita bagi 60, ini 6, ini 5. Dan 180 dibagi 5 itu 36. Berarti T-nya 6 kali 36 adalah 216 detik. Itu satu putaran. Satu putaran ya. Oke. Kalau satu putaran 216 detik, berarti untuk pernyataan 1, untuk 5 putaran penuh, berarti harusnya 5 putaran penuh. Itu berarti 5 kali 216 detik. Gitu. Itu kan udah 1000-an ya. Berarti di sini 1080 detik. Gitu. Jadi ini salah. Oke. Yang kedua, jarak terdekat antara Pak Sigma dan ujung atas tiang adalah 6 akar 85 min 35 meter. Nah, di sini untuk pernyataan 2, kalau tadi di soal nomor 1, kita tahu jarak terjauhnya kan dari sini, ya, yaitu harus melalui diameternya ya. Saya gambarkan tadi, gini. Jadi kalau ini tiangnya, gitu ya, tiangnya di sini, kita tarik garis harus melalui diameter itu jarak terjauh.
maka terdekatnya berarti yang ini. Berarti ini jarak terdekat. Gitu. Berarti Pak sigmanya di sini. Pak sigma. Gitu ya. Di situ Pak sigmanya. Nah, karena tadi di nomor 1 udah tahu bahwa ini adalah 6 akar 85 meter. Gitu ya. Tinggal dilihat lagi video yang nomor 1. Sedangkan jari-jarinya adalah 35 meter. Berarti jarak terdekatnya otomatis 6 akar 85 ya dikurangi 35 meter. Jadi jawaban pernyataan 2 adalah benar. Gitu ya. Oke. Sekarang ini pernyataan 3. Pernyataan 3 di sini. Panjang bayangan tiang Pak sigma, ya, panjang bayangan tiang saat Pak sigma berada di puncak biang lala adalah 210 per 71 meter. Jadi di sini kalau Pak sigma berada di puncak, ya, saya gambarkan di sini. Ini Pak sigmanya di puncak. Ini tiangnya, ini permukaan tanahnya. Kalau saya tarik garis ke puncak tiang, gitu ya. Sebentar, kurang pas di sini. Nah, berarti yang dimaksud panjang bayangan adalah ini. Panjang bayangannya gitu. Saya bikin aja X. Nah, berarti kita buat segitiga siku-sikunya. Ya, ini 42 meter, ini X. Nah, dari D ke A, ya, dari D ke A, kan kita tahu jari-jarinya berapa? 35 meter. Berarti dari D ke B saja 70, B ke A 6 meter. Berarti 76. Gitu ya, 76. Jadi saya gambarkan segitiganya seperti ini. Ini 76 meter. Ini 42. Bentar ya. Perbandingannya seperti ini, saya gambarkan dulu. Nah, tarik sini. Jadi sebangunan segitiga ya. Jadi panjang tiangnya itu kan tingginya adalah 5 meter, di sini 5 meter tiangnya. Ini X-nya ini 42 meter. Ini 76 meter. Jadi perbandingannya adalah 5 per 76 sama dengan X per 42 tambah X. Kalau kita kali silang di kiri bawah aja ya. Berarti adalah 76X sama dengan 5 kali 42 adalah 210 ditambah 5X. 5X pindah ke kiri, 71X sama dengan 210. Berarti X-nya 210 per 711 meter. Jadi pernyataan 3 benar juga. Gitu ya. Kemudian yang keempat, pernyataan 4. Luas daerah segitiga yang dibentuk oleh pusat biang lala, titik puncak biang lala, dan posisi Pak sigma. Gitu ya. Jadi ini kita mengacu lagi ke posisi awal. Seperti ini. Ini posisi Pak sigma, puncak biang lala, dan pusat. Ini udah jelas 60 derajat. Berarti ini juga 60-60. Itu sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi, nggak mungkin bilangan bulat di sini. Pasti ada akarnya. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya luas segitiga sama sisi, ya, itu adalah 1/4 A kuadrat akar 3. Dengan A itu sisi segitiganya. Jadi harus ada akar 3-nya. Jadi nggak perlu kita buktikan berapa luasnya. Yang penting ini pernyataannya adalah salah. Demikian pembahasan soal penalaran matematika UTBK SNBT. Kira-kira bahas apa lagi ya? Kalian boleh komen di bawah.
Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update video terbaru. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.